Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terbaru dari pemerintah daerah buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian honorer ini. Nah, di sini ada informasi terbaru yang disampaikan oleh Ketua APSI rekan-rekannya terkait rekomendasi penyelesaian honorer ini. Dan di sini juga ada informasi yang buat rekan-rekan yang sudah lulus menjadi ASN P3K yang harus rekan-rekan ketahui informasinya seperti itu. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Di sini dikutip dari media gpnn.com, ini bocoran rekomendasi APSI terkait penghapusan honorer. Jadi November. Nah, di sini tanda tanya. Jadi November. Seperti itu. Jadi kita harus tahu rekan-rekannya sebenarnya apa bocoran atau rekomendasi dari APSI ini. Nah, ini informasinya hari ini 8 Februari 2023. Sesuai amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, terhitung mulai 28 November 2023 tidak ada istilah honorer dan tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN. Struktur kepegawaian hanya mengenal dua jenis ASN, yakni PNS dan P3K. Rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut telah memantik penolakan dari sejumlah pemerintah daerah atau Pemda. Nah, ini banyak sekali memang Pemda yang menolak hal tersebut, rekan-rekan ya. Pemda merasa masih memerlukan keberadaan honorer ketika jumlah PNS masih terbatas. Ada juga pemerintah daerah yang khawatir penghapusan honorer menimbulkan masalah sosial akibat bertambahnya jumlah penganggur di daerah. Jadi di sini jelas dikatakan rekan-rekannya ada juga pemerintah daerah yang khawatir terkait penghapusan honorer. Nah, karena ini akan menimbulkan masalah sosial. Nah, ini benar sekali rekan-rekannya, karena ada begitu banyak sekali jumlah non ASN di Indonesia yang saat ini sedang bekerja di instansi pemerintahan masing-masing. Menyikapi penolakan dari daerah, pada Rabu 18 Januari 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Bapak Abdullah Azwar Anas mengajak pengurus Asosiasi Kepala Daerah menggelar rapat koordinasi membahas nasib honorer. Hadir dalam rakor itu antara lain Ketua APSI Isran Nur, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Bima Arya, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Jadi di sini sudah ada masing-masing perwakilan rekan-rekannya dari tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik. Nah, di sini dikatakan alternatif terbaik terutama untuk non ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi secara alternatif terbaik tanpa mengesampingkan. Nah, ini rekan-rekan harus ketahui di mana di poin ini ya, atau di bagian paragraf ini, Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa. Nah, di sini ada kata tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Jadi dua hal ini rekan-rekannya, insya Allah tetap dijaga oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi artinya pengabdian rekan-rekan itu tidak akan sia-sia, karena di sini dikatakan tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Nah, tenaga honorer di sini rekan-rekan harus tahu ini bukan cuma guru, melainkan juga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Nah, itu rekan-rekan ya. APSI gerak cepat. Nah, pada 20 Januari 2023 di acara penandatanganan nota kesepahaman bersama antara UGM, APSI dan pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau PPK Gama, Isran Nur bicara lagi soal nasib honorer. Nah, ini kembali dibicarakan mengenai nasib tersebut. Dia meminta dukungan dari para akademisi Universitas Gadjah Mada terkait dengan gagasan untuk mempertahankan tenaga honorer di daerah.
Yang dimaksud istilah NOR tentunya soal bagaimana solusi terbaik penyelesaian honorer. Ya, maksudnya di sini rekan-rekannya mempertahankan bukan berarti mempertahankan dengan tetap status honorer, tapi mempertahankan mereka yang paling tidak status honorer berubah menjadi ASN sebagaimana amanat dari PP 49 rekan-rekannya, bahwa tidak ada lagi istilah honorer melainkan PNS dan P3K. Nah, termasuk merumuskan sebagai draft kebijakan yang akan disodorkan kepada Menteri Aswar Anas. Kami ingin mendapatkan dukungan dari UGM untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Kemarin, Rabu, kita para kepala daerah sudah rapat dengan Kementerian PAN-RB dan mendapatkan tugas untuk membuat rumusan-rumusan di daerah. Nah, jadi ini ada perintah rekan-rekannya dari Pak Anas. Perkembangan terbaru, Ketua Dewan Pakar APSI Rias Rasyid mengabarkan bahwa APSI telah merumuskan rekomendasi mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer. Menteri Otonomi Daerah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2000 sampai 2021 itu mengatakan rekomendasi mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Nah, jadi di sini rekomendasi mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer itu sudah ya rekan-rekannya. Nah, di sini sudah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kami sudah sampaikan deskripsi bagaimana realitasnya di lapangan dan apa solusi yang kami sarankan, kata Prof. Rias. Dikutip dari situs resmi APSI. Pria kelahiran 17 Desember 1949 itu mengungkapkan salah satu rekomendasi APSI ialah pengangkatan pegawai daerah atau kabupaten di kabupaten atau kota maupun provinsi dimungkinkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, dengan catatan bahwa pemerintah pusat membagi sumber-sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Karena yang menjadi persoalan selama ini adalah pemerintah daerah menjadi sangat bergantung dengan pemerintah pusat akibat sumber daya keuangan dikelola sebagian besar oleh pemerintah pusat. Ini tegas Prof. Rias Rasyid. Dikatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, lanjut Profesor Rias Rasyid, diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kami sudah sampaikan deskripsi. Nah, sudah disampaikan rekan-rekannya deskripsi bagaimana realitasnya di lapangan dan solusi yang kami sarankan. Jadi solusinya sebenarnya ini sudah dikirimkan kepada Mempan RB, rekan-rekannya sudah dikirimkan ke sana. Di sini dikatakan salah satu rekomendasinya. Nah, di sini salah satu rekomendasinya adalah pengangkatan. Nah, di sini pengangkatan pegawai daerah di kabupaten atau kota provinsi. Jadi diangkat rekan-rekannya, diangkat, bukan dipertahankan dengan statusnya, namun tetap diangkat di kabupaten atau kota maupun provinsi. Menjadi lengkap rekan-rekannya. Dimungkinkan berdasarkan, namun dengan catatan berdasarkan kemampuan daerah masing-masing. Nah, seperti itu rekan-rekannya. Jadi ini sudah ada bocoran terkait usulan dari APSI ya. APSI untuk penyelesaian tenaga honorer ini. Nah, di sini pengangkatan pegawai daerah di kabupaten atau kota atau provinsi. Oke, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dipromosikan kemarin rekan-rekan ya. Surat edaran Mempan RB terbaru untuk PNS, P3K, TNI, Polri jangan dilanggar. Kira-kira apa ya maksudnya di sini? Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau SE Mempan RB nomor 02 tahun 2023 tentang penyampaian LKHN ya terbit. Tak hanya PNS, P3K, TNI dan Polri wajib melaporkan harta kekayaan. Jadi di sini buat rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus itu wajib melaporkan LHKN-nya, rekan-rekan ya, laporan harta kekayaannya. Selain itu, bagian sudah melakukan pelaporan melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan, bukti penerimaannya dapat diakui sebagai penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara.
LHKN ini merupakan kewajiban. Nah, ini teman-teman yang sudah lulus ya. Jadi ini khusus untuk ASN. Kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun SPT tahunan, kata Menpan RB Aswar Anas dalam surat edaran yang ditekan 31 Januari 2023. Oke, aparatur negara yang dimaksud adalah ASN, baik PNS maupun P3K, TNI dan Polri. Jadi intinya di informasi ini adalah pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara, rekan-rekan ya, terhadap ASN selain wajib LHKPN dan SPT tahunan yang dilaporkan oleh setiap aparatur negara sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Sementara untuk TNI dan Polri belum diatur khusus. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini ada kewajiban yang memang harus ditunaikan oleh rekan-rekan aparatur sipil negara termasuk yang ASN P3K. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.